Tiga, record. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di video pengajaran singkat kali ini. Terdapat saya sendiri, Tinito Hardijo. Lalu terdapat rekan saya, Torik Satrio Wibisono, dan ada Muhammad Yazik Taufikullah. Baik, untuk di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pre-processing data atau data pra-proses. Jadi akan ada 4 main topik atau topik utama yang akan kita bahas. Yang pertama itu main definition, yaitu definisi dasar dari data pre-processing itu seperti apa. Dilanjutkan dengan fungsi, manfaat, dan yang terakhir itu ada step by step dalam melakukan pre-processing data itu sendiri seperti apa. Kita langsung masuk saja ya ke topik yang pertama, yaitu main definition dari data pre-processing ini seperti apa yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Yazid Taufikullah. Dipersilakan. Baik, terima kasih buat Tinito Herijo. Di sini saya akan menjelaskan soal definisi dari pre-processing data itu sendiri. Next. Apa itu pre-processing? Pre-processing merupakan proses yang mengubah data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Proses ini penting dilakukan karena data mentah seringkali tidak memiliki format yang teratur. Next. Pengenalan. Pada data mining, data pre-processing merupakan salah satu langkah penting agar data dapat diolah sesuai dengan metode dan tools yang digunakan. Data yang baru saja dikumpulkan pasti mengandung kesalahan, missing value, error, dan data-data yang tidak penting lainnya. Khususnya data primer yang diambil dari internet seperti data review produk, data dari sosial media, dan lain sebagainya. Berikutnya ialah function atau fungsi dari data pre-processing. Apa itu fungsi? Pre-processing data penting untuk dilakukan karena dapat memberikan fungsi atau manfaat pada data mining. Next. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada Tinito Herdijo. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan di bagian benefit atau apa saja yang akan kita dapat jika mempelajari bagian ini. Masuk ke slide berikutnya. Oke, jadi akan ada 4 benefit yang akan kita dapat jika kita mempelajari pre-processing data itu sendiri. Yang pertama, membuat data lebih mudah untuk dibaca. Tentu saja pada data mining, tentu saja data yang kita kumpulkan nantinya itu tidak sedikit karena akan banyak data yang kita terima dari berbagai sumber dan lainnya. Salah satunya jika kita melakukan tahapan tersebut itu akan membuat data lebih mudah untuk dibaca dalam artian lebih terstruktur. Jadi kita tahu. Lalu selanjutnya itu mengurangi beban representasi dalam data. Selanjutnya mengurangi durasi data mining secara signifikan. Ini dalam artian pada saat pengerjaan nantinya atau pada hasil akhirnya nanti ini sangat amat bisa memotong waktu pengerjaannya agar lebih cepat juga nantinya. Dan yang terakhir adalah mempermudah proses analisis data dalam machine learning. Baik, kita langsung memasuki materi yang terakhir, yaitu tentang step by step untuk melakukan pre-processing data itu sendiri. Mungkin untuk bagian ini akan terpecah menjadi 2 bagian, yaitu bagian pertama akan dijelaskan oleh rekan kami, Torik Satrio Wibisono. Dipersilakan. Baiklah, kita akan masuk ke bagian step by step dalam melakukan pre-processing data. Kita masuk ke data cleaning. Ada data step-stepnya itu ada data cleaning, data integrasi, data transformasi, dan data reduksi. Baiklah, kan saya akan jelaskan satu persatu langkahnya. Itu data cleaning di sini yaitu ada tujuannya itu ada data mentah yang telah Anda peroleh perlu diseleksi kembali. Kemudian menghilangkan data-data yang tidak lengkap, tidak relevan atau tidak akurat. Terus ada 2 hal yang harus diperhatikan, yakni data yang sudah kita ini tidak lagi mengandung value yang hilang atau missing value, dan memastikan data tersebut diperlukan. Kemudian kita masuk ke data integration. Di sini kita mengecek data-data yang datang dari berbagai sumber supaya memiliki format yang sama, supaya data-data yang ada pada data mentah yang sudah kita olah itu datanya sudah tidak lagi tercampur-campur, datanya sudah memiliki format yang sama semua, sehingga lebih mudah untuk dibaca oleh pembaca nanti ketika ingin menggunakannya.
Namun harus diperhatikan kembali, terkadang terdapat beberapa permasalahan yang bisa muncul ketika sedang melakukan langkah ini. Kemudian kita masuk ke transformasi data. Di sini data yang diambil dari berbagai sumber kemungkinan memiliki perbedaan format, walaupun sudah kita urutin dan kita samakan, mungkin akan masih ada memiliki perbedaan yang cukup sulit dibedakan. Nah, di sini ketika kita akan mengumpulkan data, kedua data tersebut tentu perlu diubah dan diseragamkan dalam satu format yang sama. Kemudian ada data reduction atau pengurangan data. Di sini kita harus mengurangi sampel data yang diambil, tetapi dengan catatan tidak akan mengubah hasil analisis data. Ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam menggunakan data nanti saat menggunakan penerapan machine learning atau data miningnya nanti. Di sini ada 3 teknik yang bisa diterapkan, yaitu dimensionality reduction, numerosity reduction, dan data decompression. Dimensionality reduction itu ada pengurangan dimensi, kemudian ada numerosity reduction itu pengurangan jumlah, dan data compression itu pengompresan data. Sebagai akan saya kembalikan ke Tino Werdijo. Baik, terima kasih. Sebagai catatannya untuk 4 poin yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya itu sangat amat harus diingat karena 4 langkah tersebut merupakan jadi salah satu fondasi pada saat melakukan data mining nantinya. Dan kalau bisa 4 poin tersebut harus selalu kita ingat karena ini merupakan salah satu basicnya dari data mining itu sendiri. Baik, untuk sebelum mengakhiri kesempatan kali ini saya akan mencoba menarik benang merahnya, yaitu kesimpulan yang bisa diambil dari video pembelajaran kali ini ialah data pre-processing merupakan proses yang penting dilakukan guna mempermudah proses analisis data itu sendiri. Proses ini dapat menyeleksi data dari berbagai sumber dan menyeragamkan formatnya ke dalam satu set data. Step by step di atas tadi yang sudah disebutkan oleh rekan saya itu dapat dilakukan ketika kita akan melakukan pre-processing data itu sendiri. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mohon maaf pada saat penyampaian terdapat salah kata ataupun salah pengucapan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.